Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat menjalankan puasa-puasa di hari-hari terakhir puasa ini. Dan juga semoga supporter timnas tetap semangat ya. Meskipun kita mengalami hasil yang buruk, tetap mendukung timnas Indonesia ya. Kenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue mau membahas segala hal tentang pertandingan nanti ya Indonesia menghadapi Bahrain ya yang akan digelar hari Selasa tanggal 25. Oke. Kalau kita mengulas kekuatan Indonesia dan Bahrain gitu ya. Kita akan awali dengan kejadian di Bahrain kemarin, di mana Bahrain dan Indonesia menjalani pertandingan yang ketat ya di bulan Oktober ya, di mana hasilnya adalah 2-2, di mana Bahrain mendapat gol kontroversial di menit 90+9 yang harusnya itu sudah selesai pertandingannya. Sehingga akhirnya diprotes oleh para pemain dan ofisial timnas Indonesia, dan membuat manajer timnas Indonesia Pak Sumarji mendapat kartu merah di saat itu ya. Dan kalau kita ingat, Shane Patinama kan sampai berlari ke bench Bahrain ya untuk protes keras gitu ya tentang pertandingan itu. Nah, karena terdapat sentimen ini, pertandingan nanti di GBK akan menjadi pertandingan yang penuh emosional, terutama untuk supporter timnas Indonesia. Ini nggak harus kita pungkiri. Barusan timnas Bahrain itu sudah tiba di Indonesia dan dikawal dengan sangat ketat busnya. Dan supporter udah banyak yang menunggu ternyata di bandara. Ya di dekat tempat parkir bisnya itu ternyata sudah banyak yang menunggu. Sudah banyak yang memberikan chance gitu ya. Tapi untungnya nggak ada yang anarkis ya, tapi banyak yang memberikan chance gitu ya. Which is ini lumayan bagus untuk men-trigger mental Bahrain gitu ya. Supaya mereka merasa tidak nyaman bermain di sini gitu ya. Gini guys, gue ini nonton timnas Indonesia dari 2007. Piala Asia 2007 adalah pertandingan timnas pertama yang gue tonton. Semenjak saat itu kan gue jadi nonton lah semua pertandingan timnas itu sampai sekarang gitu ya. AFF, kemudian pertandingan FIFA, semuanya tuh gue nonton gitu ya. Gue ini tidak pernah ya melihat supporter timnas itu seantusias ini dalam menunggu lawan gitu ya. Tidak pernah melihat supporter timnas ini seantusias ini menunggu lawan. Either itu menghadapi Malaysia atau Thailand. Malaysia atau Thailand itu bahkan banyak yang masih datang ke sini. Karena supporter timnas itu tidak seburuk yang dibayangkan sebenarnya gitu ya. Kan sebenarnya kita biasa-biasa aja. Kalau nggak ada chance-chance yang seperti apa banget, maka kita juga santai-santai aja, bener nggak? Cuma permasalahannya, tim Bahrain ini melakukan segala cara supaya timnas Indonesia tidak nyaman sebagai tuan rumah. Bahkan setelah kita dalam tanda kutip dicurangi di Bahrain, wasitnya sendiri merasa dia tidak mencurangi, ibaratnya kan itu udah satu. Yang kedua, di poster di FA Bahrain dia menyebutkan gol itu terjadi di 90+6 bukan 90+9. Itu kan sudah mengundang kontroversi dari supporter timnas Indonesia. Ketiga, timnas Bahrain berusaha mengintervensi AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan Indonesia melawan Bahrain di tempat netral. Itu kan sudah upaya-upaya kotor yang dilakukan oleh Bahrain. Berusaha melakukan segala upaya kotor untuk mengintervensi pertandingan untuk mencari keuntungan. Ini kan membuat kita jengkel, benar nggak? Gue sendiri aja masih jengkel sampai sekarang, terus terang. Makanya sekarang kedatangan Bahrain di Indonesia ini
gue pastikan bakal banyak intrik sih, bakal banyak emosi yang terjadi. Ditambah kemarin ya, terakhir puncaknya adalah supporter Bahrain tidak ada yang datang sama sekali ke Indonesia. Artinya GBK ini full host semuanya supporter Indonesia. Gak ada ruang untuk supporter Bahrain. Ini akan menambah panas lagi situasi di GBK. Dan ini hal yang udah gue tunggu-tunggu. Gue gak pernah seantusias ini menunggu lawan, bener. Taruhlah kita sekarang udah lawan Jepang, lawan Australia, lawan Arab gitu ya. Tapi untuk melawan Bahrain ini, ya gue tuh antusias sekali, terus terang. Apa yang akan terjadi? Karena ini udah bukan lagi perang kualitas menurut gue. Ini udah perang emosional, ini udah perang psikologis. Karena Bahrain ini kan selama ini menggunakan trik-trik psikologis untuk mendapatkan hasil-hasil yang mereka inginkan. Dan terbukti mereka tetap hanya berada di peringkat kelima dengan segala intrik yang mereka lakukan. Dan kalau kita berhasil mengalahkan Bahrain, Bahrain punya kemungkinan tidak lolos ke fase selanjutnya karena Bahrain juga masih akan bertandang ke kandang Cina. Jadi mereka masih ada kemungkinan tidak lolos. Dan kalau kita menjadi tim yang bisa menggugurkan Bahrain, ini akan menjadi puncak kepuasan dan puncak komedi dari timnas Bahrain. Puncak komedi. Dimana tim yang mereka ibaratnya curangi, membuat mereka tersingkir. Ini hal yang sangat gue tunggu. Nah itu, makanya gue bilang kekuatan di sini itu udah bukan lagi perang kualitas, tapi perang psikologis dan mental. Kalau Bahrain terprovokasi, ini akan jadi keuntungan luar biasa untuk timnas Indonesia, di mana kita tidak perlu capek-capek mengontrol pertandingan. Kalau timnas Bahrain sudah merasa terintimidasi, ini sudah jadi keuntungan tersendiri. Makanya gue harapkan timnas Indonesia ini fokus. Kuncinya cuma fokus doang. Fokus dan disiplin. Jangan gerasak gerusuk seperti lawan Australia. Lawan Australia itu terlalu gerasak gerusuk mainnya. Tidak sedisiplin sebelum-sebelumnya. Terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan. Kuncinya melawan Bahrain itu cuma disiplin. Kenapa? Karena secara kualitas kita sudah menang. Secara psikologis juga harusnya kita sudah menang. Gitu ya. Jadi hanya mistake kecil yang bisa membuat momentum ini berbalik ke Bahrain. Mistake kecil itu apa maksudnya? Contoh blunder di belakang misalkan ya, di lini belakang tiba-tiba ada blunder konyol yang terjadi, atau tiba-tiba sama seperti lawan Australia, tiba-tiba Bahrain dikasih penalti gitu ya karena kecerobohan. Nah itu hal-hal seperti itu yang bisa mengubah arah pertandingan. Tapi kalau so far so good, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, harusnya Indonesia bisa menang ya. Karena segala keuntungan, segala angin ini lagi ada di Indonesia. Oke, gitu aja. Bye.